ke-417. Hai gengs, maaf baru update. Karena jatah liburnya sudah habis, jadi sampai akhir bulan ini SMUS tidak akan libur lagi dan akan terus update setiap jam 7 pagi. Pagi hari Alia terbangun dengan mata sembab dan wajah pucat. Dengan perasaan lemas, ia duduk bersandar di tempat tidur. Memandangi pantulan dirinya dari cermin meja rias yang berhadapan dengan tempat tidurnya. Seingatnya, semalam ia tidur di tenda dengan sang ayah saat berkemah di taman belakang rumah. Namun, pagi ini ia berada di kamar. Seperti biasa, Bara akan memindahkan dengan menggendongnya menuju kamar. Bangkit dari pembaringan, ia beranjak keluar. Melangkah pelan menuruni tangga. Saat berada di anak tangga terbawah, kakinya berhenti. Dari sana ia bisa mendengar suara ayah dan ibunya sedang berbicara. Mulanya hanya pembicaraan singkat tentang keseharian mereka. Alia tersenyum dan hendak bergabung. Memasang wajah paling ceria di dunia. Namun, seketika terhenti saat mendengar pembicaraan selanjutnya. Aku jadi tidak enak dengan Mbak Aileen dan Mas Alfian. Mereka sudah begitu baik kepada kita, tapi sekarang kita malah membuat mereka kecewa. Ucap Mia yang sedang membuat sarapan. Sementara Bara sedang duduk di kursi, menatap istrinya sambil menyeruput secangkir kopi. Mau bagaimana lagi? Ini sudah jadi keputusan Alia dan kita tidak bisa memaksa. Aku yakin Boy benar-benar tulus terhadap Alia, tidak memandang dia anak siapa. Padahal ada banyak gadis baik dan sepadan dengan keluarganya. Dia juga seorang dokter, tapi dia mau menerima anak kita yang hanya gadis biasa. Siapa orangnya yang tidak mau punya menantu seperti dia? Aku banyak bertemu laki-laki, tapi tidak ada yang seperti Boy. Bara tersenyum sambil meletakkan cangkir kopi ke meja. Semoga Boy dan Alia bisa menemukan jodoh yang baik. Tapi, aku harus bagaimana sekarang? Mbak Aileen memintaku menemaninya siang ini ke pondok Ustadz Syam. Aku tidak punya keberanian untuk memunculkan diri di hadapan mereka setelah kejadian semalam. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Lakukan demi Alia saja. Bu Bos tidak akan mempermasalahkan itu. Mia mengangguk dengan hela napas berat. Sementara Alia yang masih berdiri di tangga termenung. Melihat kesedihan ayah dan ibunya, mana mungkin ia tega. Namun, ia tak memiliki pilihan lain. Gadis itu segera kembali ke kamar dan merenung sepanjang pagi. Bahkan ia tak keluar kamar sampai Mia datang dan membawakan sarapan. Bu, kenapa orang tua selalu ingin melihat anaknya menikah? Tanya Alia. Karena orang tua nggak akan tenang sebelum memastikan anaknya punya kehidupan yang baik dengan pasangannya. Menikah memang bukan akhir perjalanan, tapi awal perjalanan hidup yang sebenarnya. Kamu akan belajar dewasa, belajar menerima, belajar memberi. Seperti perjalanan ayah dan ibu. Kurang lebih begitu. Tapi perjalanan kamu harus lebih baik dari ibu. Ia mengulas senyum tipis. Ibu bahagia sama ayah? Kalau nggak bahagia mana mungkin bertahan sampai puluhan tahun? Tapi dulu ibu sama ayah sering berantem kalau ayah pulang telat. Mia tertawa kecil. Kamu sering nguping? Alia mengangguk. Orang suara ibu kedengeran sampai Merauke. Mia kembali tertawa sambil merangkul putrinya. Namanya orang berumah tangga pasti ada bertengkarnya. Nak, itu hal biasa. Tapi, bertengkar itu bukan berarti nggak bahagia, kan? Sesayang apa ibu ke ayah? Sayang sekali. Nggak bisa digambarkan. Kalau antara aku sama ayah, ibu lebih sayang yang mana? Kalau kehilangan, lebih sakit kehilangan aku atau ayah? Sama sakitnya. Kalau disuruh pilih nggak mau kehilangan dua-duanya. Alia membenamkan diri ke pelukan hangat sang ibu. Perasaan bimbang mulai memenuhi hatinya. Setelah menghabiskan sarapan, ia memutuskan untuk pergi ke rumah Alfian dengan menumpang naik ojek online, padahal ia memiliki mobil pemberian Aileen di hari ulang tahunnya beberapa waktu lalu. Niatnya ingin menemui kedua orang tua angkatnya itu untuk memberitahu bahwa dirinya lah yang sudah menolak, bukan ayahnya. Ia akan memohon agar Alfian tidak marah terhadap ayahnya.
Saat memasuki rumah suasana terasa sepi. Dua orang yang dicarinya ternyata sedang menghabiskan waktu di taman. Menikmati pagi ini dengan merawat tanaman hias. Aileen sedang memotong daun yang mengering, sementara Alfian menyirami dengan air. Ada Bisma di sisi mereka yang terbaring di atas stroller bayi. Masih sedih, ya? Tanya Aileen melihat wajah suaminya masih murung. Aku hanya sedih dan kecewa karena Bara menolak niat baik Boy. Tapi, tidak apa-apa. Tidak akan ada yang berubah di antara keluarga kita. Aku akan menghormati keputusan Bara. Padahal aku sangat menyayangi Alia dan ingin dia benar-benar jadi anggota keluarga kita. Aileen meletakkan gunting setelah memotong daun yang kering. Alia akan tetap jadi anak kita. Imbuh Alfian. Ngomong-ngomong, mau kemana pagi ini? Katanya mau ke makam Oma Buyut, lalu ke rumah sakit. Aileen mengangguk pelan. Oh ya, semalam Bow bilang padaku ada kemungkinan dia akan dipindahkan sementara tugas di luar kota. Dia masih memikirkannya. Tidak apa-apa kalau dia berangkat, Mas. Setidaknya, itu bisa sedikit mengalihkan perhatiannya. Aku melihatnya sedih pagi ini dan tidak biasanya dia begitu. Semuanya akan segera membaik. Alfian tersenyum sambil membelai puncak kepala Bisma. Tanpa disadari Aileen dan Alfian, Alia yang berada di balik pilar sedang menitikkan air mata. Rasa bersalah merasuk semakin dalam. Bertanya dalam hati apakah ia telah membuat banyak orang kecewa dan sedih. Ia mengusap ujung matanya yang basah, lalu melangkah pergi tanpa menemui Alfian dan Aileen lebih dulu. Sebuah rumah sakit tempat Boy praktek adalah tempat yang dituju selanjutnya. Namun, rupanya Boy tidak berada di sana, melainkan sedang mengikuti pemeriksaan kesehatan di sebuah sekolah. Beruntung lokasi sekolah tersebut tak begitu jauh dari rumah sakit. Hanya butuh waktu 20 menit Alia sudah tiba di sana. Alia melangkah perlahan melewati koridor sekolah. Matanya melirik ke segala arah demi menemukan orang yang dicarinya. Boy tampak sedang memeriksa beberapa anak, sesekali menanyakan sesuatu kepada mereka. Dilihat dari arah manapun lelaki itu selalu hangat dan ramah. Ia bahkan menjadi pusat perhatian para guru wanita. Alia harus menunggu berjam-jam sampai pemeriksaan untuk anak-anak selesai. Kamu akan menerima tugas untuk pindah keluar kota? Tanya Siska, seorang dokter yang merupakan teman lama Boy. Alia mengenal gadis itu. Ia seorang dokter yang sangat cantik, lembut dan juga pintar. Alia bahkan sempat mengira Boy dan temannya itu memiliki hubungan spesial. Siapa yang tidak akan jatuh hati dengan dokter Siska? Sebagai seorang wanita ia sempurna. Kayaknya sekalian cari pengalaman baru. Di desa kayaknya lebih enak. Kita akan lebih dekat dengan masyarakat. Katanya di salah satu puskesmas belum ada dokternya. Itu bagus, sih. Imbuh Siska. Pembicaraan keduanya pun terhenti saat pandangan Boy tertuju pada seorang gadis yang berdiri tak jauh darinya. Boy sempat terkejut melihat keberadaan Alia, begitupun dengan Siska. Itu Alia, kan? Tanya wanita itu, membuat Boy mengangguk. Sebentar, ya? Aku temui dulu. Siska mengangguk diiringi senyum. Ia menatap punggung lelaki yang perlahan menjauh darinya menuju sudut lapangan. Alia, kamu sedang apa di sini? Boy mendekat dan berdiri dari jarak dekat dengan gadis itu. Maaf, aku ganggu. Ada yang mau aku bicarakan. Ucap Alia sedikit ragu. Pandangannya menunduk dan tak berani menatap lelaki di hadapannya. Soal apa? Tanya Boy. Selama beberapa saat Alia diam, seperti sedang memilih kata yang tepat. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, Aku setuju menikah denganmu. Apa yang diucapkan Alia membuat Boy lebih terkejut lagi. Selama beberapa detik ia bahkan tak sanggup mengucapkan apapun. Hanya matanya yang memandang mata gadis di hadapannya. Yakin? Tanya Boy ragu. Alia mengangguk pelan.
Tapi aku punya sedikit syaratnya. Apa kamu bisa? Apa itu? Jangan menyentuhku sebelum aku mengizinkan. Boy terdiam. Napasnya serasa tertahan di rongga dada.